Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam acara seminar yang berupa webinar dari Rumah Sakit Forsia Bunda Tasikmalaya yang untuk tahun 2022 ini mengambil topik mengenai penanganan darurat terkini di era pandemi COVID-19. Untuk saya topik mengenai kebidanan untuk kali ini berjudul Manajemen Terkini Penanganan Kehamilan dan Persalinan pada masa pandemi COVID-19. Dari data yang terkini ya, itu data kemarin ya, tanggal 9 Maret 2002, itu di Indonesia yang terkonfirmasi udah mencapai 5.826.589. Jadi 2 kali lipat daripada data akhir 2021 ya, 2.200. Yang sembuh 5.258.235 dan meninggal dunia 191. Yang dalam perawatan, nah ini masih cukup banyak ya, 417.219. Jadi yang data ini memang menunjukkan penurunan dari angka bornya 31%, sekarang udah turun jadi 25%. Mudah-mudahan menurun terus ya. Nah, apa dampak pandemi COVID-19 ini bagi kehidupan sehari-hari? Jadi pandemi memaksa seseorang tetap tinggal di rumah. Dalam kondisi seperti ini, kesehatan ibu jadi paling banyak menerima dampaknya. Jadi ibu memegang kunci dalam kehidupan keluarga, jadi punya multi peran ya. Jadi para ibu termasuk ibu hamil pasca melahirkan menyusui dituntut untuk lebih pintar mengatur waktu, termasuk kemampuan manajemen konflik untuk kesehatan diri dan keluarganya. Jadi apa permasalahan seputar ibu hamil dan persalinan selama pandemi ini? Ibu hamil menjadi golongan yang mengalami kekhawatiran besar selama pandemi COVID-19 termasuk new normal. Mereka harus menjalani pemeriksaan rutin menjelang persalinan, kecemasan jika harus melahirkan di tengah ancaman COVID, kecemasan tentang kondisi diri dan bayi yang akan dilahirkan, dan kecemasan perawatan kelanjutan setelah bayi dilahirkan, kecemasan tentang kesehatan keluarganya. Jadi ini yang permasalahan pada ibu hamil. Bagaimana pengaruh COVID pada ibu hamil? Nah, ternyata banyak pengaruhnya, terutama pada ibu hamil yang menyerang ke plasenta ya, dan ke organ reproduksi termasuk ovarium dan sekitarnya. Jadi efeknya itu bisa langsung melalui plasenta, bisa indirect ya, melalui demam, kemudian ada gejala koagulasi vaskuler, dan konsekuensi karena maternal ya, ini gejalanya. Bagaimana outcomes dari ibu hamil dengan COVID ini ya? Pada ibu itu bisa severe akut ya, gangguan nafas akut, DIC, renal failure, sekunderi, sepsis, cytokine syndrome. Jadi ini hampir sama seperti pada orang yang terkena pada COVID ini ya. Melalui pada bayi juga bisa menimbulkan gangguan cerebral palsy, neural dysfunction, atypical, schizophrenia, dan yang berhubungan dengan kehamilan bagaimana? Bisa terjadi keguguran, IGR, kehamilan prematur. Jadi bagaimana bentuk pelayanan prima yang diberikan pada ibu hamil dengan COVID-19? Mendapatkan perlakuan yang hormat dan bermartabat, ditemani saat melahirkan, memberikan informasi yang jelas mengenai kehamilan atau proses persalinan dari nakes yang merawatnya, mendapatkan pengobatan sesuai kebutuhannya, berkunjungan jika diperlukan, dan menentukan pilihan terkait kehamilannya. Jadi dampak COVID ini cukup besar pada kehamilan ini ya, mengikuti bio, psiko, sosio, spiritual ya. Kehamilan melakukan perubahan fisik, psikologis, dan selama kehamilan juga melakukan perubahan fisiologis ya. Oleh karena itu perlu jadwal pemeriksaan kehamilan selama pandemi ya. Jadi ibu hamil lebih berisiko karena daya tahan tubuhnya cenderung lebih lemah. Oleh karena itu bila tidak ada keperluan mendesak, ibu hamil dianjurkan untuk tidak berpergian keluar rumah selama pandemi ya. Pemeriksaan kehamilan tetap perlu dilakukan secara rutin untuk memantau kesehatan ibu hamil dan janin. Nah, jadi ada petunjuknya. Nah, itu dilakukan pemeriksaan pada trimester 1 itu tidak dianjurkan kecuali dibutuhkan pemeriksaan ultrasonografi bila ada kecurigaan terhadap kelainan kejadian kehamilan ektopik. Trimester 2 dilakukan pemeriksaan antenatal dapat dilakukan melalui telekonsultasi khusus. Jadi tujuan utama itu menyiapkan proses persalinan dilaksanakan 1 bulan sebelum taksiran persalinannya. Kapan harus dilakukan itu apabila ada kondisi gawat darurat ya. Harus dilakukan misalnya bila ada mual muntah yang hebat ya, perdarahan banyak, gerakan janin berkurang, nyeri kepala hebat, kontraksi berulang dengan penyakit serta lainnya. Nah, itu baru diperiksa ya. Ini jadwal pemeriksaan antenatal ya pada data POGI 2020 ya. Ada yang
diperlukan ya pada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Apa yang dilakukan ya harus sebelum pemeriksaan harus buat janji dulu dengan petugas kesehatan agar tidak menunggu lama ya. Jadi trimester 1 lakukan pemeriksaan dengan tes pack ya. Kemudian saat usia 9, 11, 13 minggu cukup 1 kali pemeriksaan saja ya. Nah, itu diperiksa tes positif ya. Kemudian diikuti kalau ada kelas kehamilan online diikuti ya. Trimester 2 hanya perlu kunjungan satu kali ya. Pasien dapat memberikan informasi mengenai kondisi organ bayi dan plasenta serta mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi ya. Kemudian trimester 3 jadwal pemeriksaan itu harus lebih sering ya. Akan lakukan darah, pemeriksaan urin dan USG untuk memantau posisi janin serta untuk menentukan rencana persalinan. Nah, ini contoh kunjungnya. Trimester 1 kali ya. Kedua 1 kali. Nah, yang ketiga itu 2 kali ya. Nah, untuk sekarang ini sudah lebih longgar ya. Jadi setelah kehamilan itu bisa 6 kali ya. Tindakan pencegahan harus dilakukan, mencuci tangan sesering mungkin ya. Tidak keluar rumah, melakukan jaga jarak ya. Menggunakan masker, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut, menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, ini sama protokol kesehatan yang seperti ibu yang tidak hamil harus kita terapkan juga sama. Ini cara menjaga diri ya seperti tadi. Kemudian persiapan persalinan, diperlukan persiapan matang untuk melahirkan di tengah pandemi ya. Untuk sekarang ini kalau ibu mau bersalin ke klinik atau ke rumah sakit itu pasti akan diperiksa pemeriksaan COVID-nya yaitu dengan antigen minimalnya. Apabila antigennya negatif maka bisa dilakukan persalinan itu di klinik, di tempat bidan ataupun di rumah sakit ya. Tetapi apabila antigennya positif maka harus di rumah sakit besar ya, yang punya fasilitas khusus untuk perawatan COVID ya. Nah ini, jadi karena adanya stres ini akan menimbulkan masalah dalam hal persalinan. Jadi menimbulkan suatu gangguan ya. Persalinan lama bisa ke bayinya terjadi kadar pacemaker darah, jadi terjadi akselerasi lambat dan jantungnya mengalami suatu distress. Nah, ini pilihan tempat itu bisa di klinik atau di rumah sakit tergantung tesnya positif atau negatif ya. Metode melahirkannya bisa normal atau dengan operasi ya. Tetapi untuk yang positif COVID itu dianjurkan untuk operasi sesar. Untuk penanganan khusus ibu hamil yang terkena COVID itu kalau ada gejala seperti demam, batuk, sesak napas itu harus menghubungi hotline COVID ya. Kemudian tetap bisa bebas memilih metode melahirkan yang akan dijalani ya. Harus dirujuk ke rumah sakit rujukan yang terdekat ya, karena harus diisolasi ya. Itu menjelang persalinan, proses persalinan setelah bayinya lahir ya. Selama masa isolasi, ibu hamil dengan COVID akan tetap mendapatkan perawatan dan pengawasan kehamilan. Proses melahirkan memadai serta dukungan moral ya. Bayi yang dilahirkan juga akan tetap mendapatkan ASI serta perawatan dan pengawasan. Ini persalinan itu memang perlu aturan ketat ini untuk supaya aman untuk ibunya dan aman juga untuk penolongnya ya. Jadi penolong persalinan memakai APD level 2 sampai 3 ya. Jadi dianjurkan kalau positif COVID itu sesar ya. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.